tentang itu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi buat yang mau, ya banyak lagi yang bisa gitu ya. Nah itu sebenarnya kan bagaimana kita nggak keluar dari rongrongan doktrin bahwa musik adalah hiburan itu udah lama kan sejak Orde Baru 32 tahun kita nggak usah lah, bukan hanya musik, bahkan banyak hal itu nggak boleh deket-deket dengan politik gitu ya. Yang banyak protes itu biasanya teater gitu yang lebih kencang, frontal, yang lebih kencang. Musik ada tapi ya jumlahnya sedikit. Samar-samar dan sedikit. Dan sampai sekarang pun dengan jumlah musik setiap minggu ada rilisan. Yang banyak rilisan tetap sedikit gitu ya. Dan berharap bahwa kalau gue berharap lebih banyak aja yang bisa kayak gitu menceritakan harusnya. itu ya. Jadi lebih variatif, kita sebagai masyarakat juga mendapatkan kita bisa belajar dari musik kan. Gue bisa belajar dari musik ya. Gue juga bisa belajar kalau liriknya variatif gitu ya. Gue bisa belajar banyak dari banyak orang yang menulis itu gitu. Jadi ya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari tema-tema yang lebih variatif gitu ya, bisa mempelajari kehidupan masyarakatnya di Indonesia gitu misalnya yang lebih luas lagi, nggak hanya satu tema aja gitu. Dan ya kalau misalkan ngelihat pergerakan gitu ya, artinya kan lu memilih musik itu sebagai pergerakan individu lu nggak sih? Atau karena kekhawatiran lu tadi terhadap tatanan sosial, akhirnya lu berangkat dari situ, bukan memilih, itu langkah politis lu kan gitu. Untuk berada di situ. Ada pengalaman yang paling ini nggak sih Mas, ketika mungkin intervensi pihak tertentu terhadap lu gitu, mungkin lu mau dibungkam atau apa? Enggak sih yang secara Frontal belum ada. Ya. Atau tukang bakso suka ada. Ya, jadi setelah kita kan kita merasa tempat ini tuh baik ya buat kita untuk bisa, ini sebenarnya kantor, gudang, terus jadi kantor, jadi tempat jual merchandise, jual buku, CD, records gitu ya, CD, kaset, plat, terus akhirnya kita jual buku juga. Nah di situ akhirnya kita punya ruangan ini, kita bikin showcase, orang bisa tampil di sini, ada pemutaran film, diskusi buku, open mic. Nah dari situ kita mulai ngadain kegiatan dan entah kenapa sekitar sejak 2019 tuh waktu kalau kita ngadain diskusi buku yang mungkin banyak acara-acara diskusi buku politik gitu ya, itu mulai kayak ada menurut kita kayak Intel nih, dia dagang bakwan gitu, dagang bakwan tapi kok kalau lagi jalan tuh ngeliat gini, lagi jalan tuh kayak ngeliatin ini di dalam ada acara apa gitu. Oke lah kita panggil, terus kita panggil barangnya tuh barang dagangannya tuh kayak udah mau habis tapi pas buka selerekan ya ininya buat tukar uang nggak ada. Nggak ada kembalian gitu kan, kita lucu ya. Dari situ akhirnya dia udah pakai kris kali waktu itu, walaupun kris belum ada. Ya, dia penemunya. Nah itu dari situ. Tapi belakangan gue sejak ada acara Kanjuruhan, kami main di satu acara untuk memperingati tragedi Kanjuruhan itu. Beberapa penyelenggara acara yang mengundang Efek Rumah Kaca didatangi oleh aparat. Ini mengundang band apa? Lalu bukannya band itu suka kritik-kritik pemerintah ya gitu. Itu ada sekitar di Tangerang waktu itu, lalu di Makassar, ada berbagai promotor yang bilang lah. Itu karena kasus kita pernah bermain di acara yang tragedi Kanjuruhan. Jadi nggak secara spesifik mereka. Jadi ada cantolannya. Ada cantolan. Jadi sebenarnya bukan karena spesifik lagu-lagunya Efek Rumah Kaca aja, tapi karena ada peristiwa yang ikut di situ gitu. Dan lu juga kan pernah tampil dia di KPK, lu muncul juga membela siapa KPK saat itu gitu ya. Ya kan showcase itu pasti ada kan? Iya ada. Tapi mungkin
ini juga bisa jadi bahan evaluasi juga ya. Bisa jadi bukan karena itu juga. Iya, iya. Jadi memang ternyata kalau melihat dari dampak atau goncangan yang dilakukan misalnya ya, itu nggak seberapa dari RK gitu. Jadi sehingga itu nggak mengganggu sih. Mengganggu, ya. Ya, buat yang dikritik, Iya. bukan buat RK-nya. Iya, iya, yang iya. dikritik. Nah, justru ketika kita memberikan support untuk satu peristiwa gitu, malah kitanya yang mulai jadi diketahui gitu ibaratnya. Secara luas gitu ya. Dan banyak stigma juga yang nempel ke RK kalau kok band perjuangan tapi katakanlah melakukan tindakan-tindakan komersial gitu ya. Ya, yang tadi lu cerita gitu, belakangan lu dapat sebuah interview yang juga tendensius ke arah itu gitu ya. Kenapa tiket lu mahal apa segala macam gitu ya. Mungkin tuh bisa sharing juga nggak Mas? Bagaimana ada konsekuensi-konsekuensi yang hadir gitu ya. Tapi sebenarnya tuh yang terjadi seperti apa sih gitu? Kita nggak menganggap diri kita band perjuangan sih. Tapi pada kenyataannya kita memang Kan mengusung. orang yang menilai itu kan. Orang yang pasti lu menilai nggak akan pernah menganggap itu. Iya betul. Jadi gue nggak merasa harus menyesuaikan dengan apa yang orang pikirkan gitu ya. Bahwa pada kenyataannya kita perform dan orang harus kita harus deal dengan misalnya yang lebih komersial, ya itu memang bagian dari kita mengelola bandnya ini gitu ya. Iya. Tapi misalnya dalam konteks konser gitu ya, konser ya kita kerjasama dengan promotor gitu. Pada kenyataannya karena kita nggak sanggup mengerjainnya sendiri sih. Dan dari situ kalau bisa ngerjain konser yang proper, ada biaya-biaya tertentu yang kita harus tanggung gitu, sehingga ya dengan berat hati kita harus misalnya konsekuensi tiketnya jadi lebih mahal gitu. Tapi kita cukup, kalau dari pelajaran dari konser kemarin, kita cukup bangga bahwa terlepas mungkin ada nombok-nomboknya gitu ya. Wajar lah ya. Ya kita bisa bareng-bareng antara penonton dan pemusik bisa mewujudkan untuk bikin pertunjukan yang mungkin cukup ideal buat kami gitu ya. Kami bisa mikirin konsep, lalu semoga yang penonton yang udah membiayai membiayai dengan membeli tiket itu puas dengan sajian yang kami berikan gitu ya. Itu sebuah ya kebanggaan juga lah bisa bikin konser yang self funding gitu ya dari penonton gitu ya. Tanpa sponsor ya Mas? Tanpa sponsor sih kemarin alhamdulillah. Ya maksudnya alhamdulillah tetap bisa jalan ya.